Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jelani dari kelas R7E dari kelompok 14. Di sini saya kembali menerangkan tentang materi riset operasional tentang substitusi tentang minimasi. Kita lanjut ke materinya. Di sini metode simplex minimasi biasanya digunakan untuk mencari biaya minimum dalam suatu produksi untuk mendapatkan biaya terendah suatu produk. Mengubah fungsi tujuan minimasi menjadi fungsi maksimal dan mengalihkan fungsi tujuan minimal dengan -1. Nah, di sini kita ingat dalam mencari minimasi biasanya ditemukan beberapa kendala yang harus menambahkan variabel slack dan variabel artificial. Maka dapat diketahui bahwa pertama, apabila fungsi kendala bertanda kurang dari sama dengan, maka tambahkan variabel slack atau S. Kedua, apabila fungsi kendala bertanda sama dengan, maka tambahkan variabel artificial atau R. Ketiga, apabila fungsi kendala bertanda lebih dari sama dengan, maka kurang dengan variabel slack atau S dan ditambah dengan variabel artificial atau R. Apabila fungsi kendala negatif, maka harus diubah menjadi positif dengan mengalihkan -1. Nah, di sini kita lihat soalnya. Di sini kita dapat minimasi Z sama dengan 2x 1 dikurang 3x2. Dan fungsi batasannya yang pertama 1/2x1 ditambah 1/4x2 kurang dari sama dengan 4. Yang kedua x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan lebih kurang sama dengan 20. Dan yang ketiga x1 tambah x2 sama dengan 10. Nah, sini kita masuk step pertama, mengubah fungsi tujuan. Fungsi tujuan minimasi harus diubah menjadi maksimum terlebih dahulu dengan mengalihkan -1. Di sini fungsi tujuannya Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2. Kemudian kita kalikan dengan -1 menjadi fungsi tujuan maksimumnya menjadi Z min Z sama dengan -2x1 dikurang 3x2. Nah, kemudian kita lanjut ke step 2, mengubah fungsi batasan. Di sini kita dapat fungsi batasannya yang pertama tadi 1/2x1 ditambah 1/4x2 kurang lebih sama dengan 4. Di sini kita merubah persamaan dengan menambahkan variabel slack menjadi 1/2x1 ditambah 1/4x2 tambah variabel slacknya S1 sama dengan 4. Lanjut. Yang kedua, kita dapat tadi x1 ditambah 3x2 lebih kurang sama dengan 20. Nah, di sini pada fungsi ini harus diubah menjadi kurang dari sama dengan dulu dan menjadi tanda sama dengan, mengubah persamaan menjadi kurang lebih sama dengan, maka harus dikalikan dengan -1 menjadi -x1 dikurang 3x2 kurang lebih sama dengan -20. Kemudian diubah menjadi sama dengan menjadi -x1 dikurang 3x2 ditambah s2 sama dengan -20. Lanjut, dikarenakan persamaan tersebut sebelah kanan bernilai negatif, maka harus diubah menjadi bernilai positif menjadi x1 ditambah 3x2 kurang s2 sama dengan 20. Nah, variabel s bernilai negatif tidak memungkinkan di dalam metode simplex sehingga harus ditambahkan variabel artificial sehingga persamaannya menjadi x1 ditambah 3x2 dikurang S2 ditambah R1 sama dengan 20. Nah, yang ketiga kita tadi dapat X1 ditambah X2 sama dengan 10. Nah, pada fungsi batasan kedua sudah menjadi persamaan tetapi perlu
adanya variabel buatan atau dummy yang disebut dengan variabel artificial atau lambang R. Variabel artificial digunakan hanya untuk memulai solusi dengan harus menghilangkannya. Pada akhir solusi persamaan menjadi X1 ditambah X2 tambah R2 sama dengan 10. Nah, lanjut. Maka fungsi batasannya yang pertama 1/2 X1 ditambah 1/4 X2 ditambah S1 sama dengan 4. Yang kedua X1 ditambah 3X2 dikurang S2 ditambah R1 sama dengan 20. Yang ketiga X1 ditambah X2 ditambah R2 sama dengan 10. Yang keempat X1 X2 S1 S2 R1 R2 kurang lebih sama dengan 0. Menyelesaikan kasus yang mengandung variabel ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode teknik the big M dan teknik dua phase. Nah, kita pakai yang teknik the big M. Setiap variabel artificial dalam fungsi tujuan diberikan penalti M, di mana M merupakan bilangan positif yang sangat besar. Penalti bertanda negatif apabila fungsi tujuan maksimasi dan bertanda positif. Apabila fungsi tujuan minimasi, maka persamaannya menjadi minimasi. Di sini Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2 ditambah 0X1 ditambah 0X2 tambah MR1 tambah MR2. Menjadi fungsi batasannya 1/2X1 ditambah 1/4X2 ditambah S1 sama dengan 4. Yang kedua X1 ditambah 3X2 kurang S2 ditambah R1 sama dengan 20. Yang ketiga X1 ditambah X2 tambah R2 sama dengan 10. Yang keempat itu X1, X2, X1, S2, R1, R2 sama dengan kurang lebih sama dengan 0. Nah, kita selanjutnya melakukan substitusi nilai R1 dan R2 pada persamaan kendala dan pada persamaan fungsi tujuan, yaitu dapat fungsi batasannya yang tadi X1 ditambah 3X2 dikurang S2 ditambah R1 sama dengan 20 menjadi R1 sama dengan 20 dikurang X1 dikurang 3X2 ditambah S2. Yang kedua fungsi batasannya X1 ditambah X2 ditambah R2 sama dengan 10 menjadi R2 sama dengan 10 dikurang X1 dikurang X2. Nah, di sini kita substitusikan ke fungsi tujuan atau persamaan Z-nya. Caranya seperti ini. Dan kita dapat hasil Z ditambah 2 X2 ditambah 2M tutup kurung X1 ditambah 3 ditambah 4M 4M X2 dikurang MS2 sama dengan 30M. Nah, kita sudah dapat di sini dan kita masukkan dalam tabel dari persamaan tersebut. Nah, kita masukkan di sini. Nih, yang Z. Nah, selanjutnya kita menentukan kolom kunci. Nih, yang kunci yang ini nih, yang kuning. Didapat melalui elemen baris Z atau positif terbesar. Nah, dari Z ini kan yang terbesar ini min 2 tambah 2M ini. Jadi satu baris ini nih, kolom ini adalah kolom kunci. Dan selanjutnya menentukan baris kunci, yaitu nilai kanan dibagi kolom kunci. Nah, nilai kanan tuh yang NK ini nih, 30M, 4, 20, 10. Nah, ini dibagi kolom kunci yang tadi yang warna kuning nih dibagi. Nah, hasilnya ditaruh di indeks ini. Nah, angka kunci ini yang merah ini didapat dari persilangan antara X1, X2 dan kolom kunci dan baris kunci. Nah, kita lanjut. Di sini kita membuat nilai baris baru kunci. Nah, nilai baris baru kunci itu baris kunci dibagi angka kunci.
Nah, kita dapat di sini X2 kan kita taruh di sini nih. Caranya tadi baris kunci, bagi angka kunci itu yang baris kunci itu yang ini nih. Nih baris kunci dibagi angka kunci nih 3, bagi 3 semua. Kan sudah, selanjutnya kita masukkan ke tabel. Nah, selanjutnya lagi mengubah nilai di luar baris kunci. Nah, mengubah nilai di luar baris kunci itu kan tadi baris kuncinya itu yang X2. Nah, kita nih ubah yang Z, yang S1, yang R2 nih. Nah, sekarang kita ubah yang Z dulu. Nah, kita ubah yang Z, caranya masih sama kayak yang tadi. Nah, hasilnya seperti ini. 3M min 3 tambah 2M per 3. Nah, ini hasilnya nih. Nah, kita taruh sini. Nah, di situ kita lanjut mengubah nilai di luar baris kunci. Nah, yang tadi kan nyari Z-nya, sekarang S1 dan R2-nya. Nah, kita cari di sini. Caranya masih sama yang tadi. Nah, selanjutnya melanjutkan nilai berubah jika masih ada nilai positif di fungsi tujuan karena yang dicari tanda minimal. Nah, kita nyari positif nih di sini karena masih ada positif di sini. Kita kerjakan lagi seperti cara yang awal tadi, dari awal sampai ada yang positif. Nah, selanjutnya ketika sudah dapat nanti akan jadi tabel seperti ini. Baris kuncinya, terus juga nanti dapatnya seperti ini. Mengubah nilai kunci sampai dapat X2 dan X1-nya. Nah, selanjutnya yaitu adalah hasilnya. Dalam contoh di atas kita memiliki tabel yang optimal karena pengurangan biaya dari semua variabel non dasar adalah non positif. Namun perhatikan bahwa solusi optimal mengandung angka M yang sangat besar, yang seharusnya tidak menjadi kasus untuk masalah kecil. Jadi kami mengatakan bahwa LP asli kami tidak layak. Kami juga mengatakan bahwa dari fakta bahwa kami memiliki variabel buatan dalam variabel dasar yang seharusnya tidak menjadi kasus LP yang layak. Sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas E7E dengan NPM 2017 43500 266. Di sini saya akan menjelaskan materi riset operasional pada metode simplex minimasi. Nah, di sini soalnya yaitu biasanya digunakan untuk mencari biaya minimum dalam suatu produksi untuk mendapatkan biaya terendah suatu produk dan mengubah suatu fungsi tujuan minimasi menjadi fungsi maksimal dengan mengalihkan fungsi tujuan minimasi dengan minus 1 atau negatif 1. Nah, selanjutnya di sini dalam mencari minimasi biasanya ditemukan beberapa kendala yang harus menambahkan variabel slack atau variabel artificial. Maka dapat diketahui bahwa apabila fungsi kendala bertanda kurang lebih dari sama dengan, maka tambahkan variabel slack atau S. Yang kedua, apabila fungsi kendala bertanda sama dengan, maka tambahkan variabel artificial atau R. Nah, yang ketiganya, apabila fungsi kendala bertanda lebih dari sama dengan, maka kurangi dengan variabel slack atau S dan ditambahkan dengan variabel artificial atau R. Dan yang terakhir, yang keempat, apabila fungsi kendala negatif, maka harus diubah menjadi positif dengan mengalihkan negatif 1. Nah, mari sekarang kita untuk membedah soalnya. Minimasi Z sama dengan 2x1 minus 3x2. Fungsi batasan yang pertama 1/2 x1 ditambah 1/4 x2 kurang lebih dari sama dengan 4.
Yang keduanya X1 ditambah 3X2 lebih besar dari sama dengan 20. Yang ketiganya X1 ditambah X2 sama dengan 10. X1 dikali X2 harus lebih besar dari sama dengan 0. Tidak boleh kurang atau negatif nilainya. Yang selanjutnya step satunya ini mengubah fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan animasi harus diubah menjadi maksimum terlebih dahulu dengan mengalihkan negatif 1 atau min 1. Sini fungsi tujuan minimasi Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2 dikalikan dengan negatif 1 atau min 1. Fungsi tujuan maksimumnya menjadi minus Z sama dengan minus 2X1 minus 3X2. Selanjutnya yang step 2 nya mengubah fungsi batasan. Nah, fungsi batasan ini yang pertama 1/2 X1 ditambah 1/4 X2 kurang lebih dari sama dengan 4. Merubah persamaan dengan penambahan variabel slack menjadi 1/2 X1 ditambah 1/4 X2 ditambah S1 sama dengan 4. Yang keduanya, step 2 nya X1 ditambah 3X2 lebih besar dari sama dengan 20. Nah, pada fungsi ini harus diubah menjadi kurang lebih dari sama dengan dan menjadi tanda sama dengan. Mengubah persamaan menjadi kurang lebih dari sama dengan, maka harus dikalikan dengan negatif 1 atau min 1 menjadi minus X1 dikurang 3X2 kurang lebih dari sama dengan minus 20. Kemudian diubah menjadi sama dengan, maka menjadi X1 minus X1 dikurang 3X2 ditambah S2 sama dengan minus 20. Dikarenakan persamaan setelah kanan bernilai negatif, maka harus diubah menjadi bernilai positif menjadi X1 ditambah 3X2 dikurang S2 sama dengan 20. Variabel S bernilai negatif tidak memungkinkan di dalam metode simplex, sehingga harus ditambah variabel artifikal, sehingga persamaan menjadi X1 ditambah 3X2 kurang S2 tambah R1 sama dengan 20. Nah, yang ketiganya X1 ditambah X2 sama dengan 10. Pada fungsi batasan kedua sudah menjadi persamaan, tetapi perlu adanya variabel buatan yang disebut dengan variabel artifikal atau lambang R. Variabel artifikal digunakan hanya untuk memulai solusi dan harus menghilangkannya pada akhir solusi. Persamaan menjadi X1 ditambah X2 ditambah R2 sama dengan 10. Nah, maka fungsi batasan menjadi 1/2 X1 ditambah 1/4 X2 ditambah 1S sama dengan 4. Yang keduanya X1 ditambah 3X2 dikurang S2 ditambah R1 sama dengan 20. Yang ketiganya X1 ditambah X2 ditambah R2 sama dengan 10. Yang keempatnya, yang terakhir X1, X2, S1, S2, R1, R2 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya kasus yang mengandung variabel ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode teknik the big M dan teknik dua phase. Nah, setiap variabel artifikal dalam fungsi tujuan diberikan penalti M, di mana M merupakan bilangan positif yang sangat besar. Penalti bertanda negatif apabila fungsi tujuan maksimal dan bertanda positif. Apabila fungsi tujuan minimasi, maka persamaan menjadi minimasi Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 tambah MR1 ditambah MR2. Nah, batasannya yang pertama itu 1/2 X1 ditambah 1/4 X2 ditambah 1S sama dengan 4. Yang keduanya X1 ditambah 3X2 dikurang S2 ditambah R1 sama dengan 20. Ketiganya X1 ditambah X2 ditambah R2 sama dengan 10. Nah, yang keempatnya menjadi X1, X2, S1, S2, R1, R2 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya melakukan substitusi nilai R1 dan R2 pada persamaan kendala dan pada persamaan fungsi tujuan, yaitu
fungsi batasan yang pertama, X1 ditambah 3X2 dikurang X2 ditambah R1 sama dengan 20. R1 nya sama dengan 20 dikurang X1 dikurang 3X2 ditambah X2. Nah, fungsi batasan 2 nya X1 ditambah X2 ditambah R2 sama dengan 10. R2 sama dengan 10 dikurang X1 dikurang X2. Substitusikan ke fungsi tujuan atau persamaan Z. Nah, caranya seperti ini. Yang menghasilkan Z ditambah dalam kurung minus 2 ditambah 2M dikali 1 ditambah dalam kurung minus 3 ditambah 4M dikali 2 dikurang MS2 sama dengan 30M. Nah, jika sudah mendapatkan hasil tersebut, kita masukkan ke dalam tabel di sini. Masukkan dalam tabel persamaan tersebut. Di baris Z-nya kita masukkan. Setelah itu kita menentukan kolom kunci, di mana melalui elemen baris Z positif terbesar. Nah, di sini nilai Z yang positif terbesar yang mana? Nilai Z yang terbesar itu yang minus 2 ditambah 2M. Ini namanya kolom kunci, yang mana kuning nih, kolom kunci ke bawah. Selanjutnya di sini menentukan baris kunci, di mana baris kunci sama dengan NK per dibagi kolom kunci. NK dibagi kolom kunci. Nah, NK ini adalah nilai kanan. Nilai kanan 30M 4 20 10 dibagi dengan kolom kunci yang warna kuning ini tadi. Setelah itu menghasilkan yang hasilnya ditaruh di indeks. Nah, kalau untuk angka kunci ini adalah nilai yang bersinggungan antara baris kunci dengan kolom kunci. Setelah itu membuat nilai baris baru kunci. Baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Nah, nilai baris baru kuncinya ini yang menghasilkan 1/3 1 0 minus 1/3 1/3 0 2 20/3. Nah, kita taruh di dalam tabel nih sini. Nah, setelah itu mengubah nilai di luar baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, caranya seperti ini. Nah, setelah itu kita masukin ke dalam tabel, dimana di dalam tabel seperti ini kita dapat. Setelah itu mengubah nilai di luar baris kunci S1 dan R2. Nah, kita masukkan ke dalam tabel nih yang S1 dan R2 nya. Kalau yang tadi kan nilai S1 dan R2 nya itu belum masuk nih, belum ada di tabel. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam tabel. Caranya seperti ini. Caranya 1/2 1/4 1 0 0 0 4 itu dikurang 1/4 dikali 1/3 1 0 minus 1/3 1/3 0 20/3. Nah, hasilnya ini yang 5/12 0 1 1/12 minus 1/12 0 7/3. Nah, kita masukkan nih ke tabel nih, sama R2 nya juga begitu caranya. Nah, setelah itu melanjutkan nilai perubahan. Melanjutkan nilai perubahan jika masih ada nilai positif di fungsi tujuan, karena yang dicari itu adalah animasi. Menentukan kolom kunci. Di sini kan kolom kunci ini yang warna kuning nih, yang ini. Jadi selanjutnya menentukan baris kunci. Baris kunci di sini sama dengan NK dibagi kolom kunci. Nah, NK ini kan nilai kanan, yang ini dibagi dengan kolom kunci. Kolom kuncinya itu yang warna kuning nih, yang bawah ini dibagi. Nah, untuk angka kunci ini angka yang bersilangan antara baris kunci dengan kolom kunci. Nah, selanjutnya membuat nilai baris baru kunci. Baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Nah, nilai baris baru kunci itu
seperti ini, yang hasilnya 1, 0, 0, 1/2, minus 1/2, 3/2, 5. Nah, kita masukin nih di tabel yang di X1 ini, yang paling bawah nih, kayak gini. Nah, selanjutnya mengubah nilai di luar baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, seperti ini caranya. Yang hasilnya nih yang paling bawah, yang Z, sama dengan 1, 0, 0, 0, minus 1/2, dalam kurung 1 minus 2M per 2, dalam kurung 3 minus 2M per 2, 25. Nah, kita masukin nih di tabel di sini. Nah, yang terakhir mengubah, yang selanjutnya mengubah nilai di luar baris kunci. Caranya seperti ini, seperti sebelum-sebelumnya. Langsung kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Nah, yang terakhir ini, dalam contoh di atas kita memiliki tabel yang optimal karena pengurangan biaya dari semua variabel non dasar adalah non positif. Namun perhatikan bahwa solusi optimal mengandung angka M yang sangat besar, yang seharusnya tidak menjadi kasus untuk masalah kecil. Jadi kami mengatakan bahwa LP asli kami tidak layak. Kami juga mengatakan bahwa dari fakta bahwa kami memiliki variabel buatan dalam variabel dasar yang seharusnya tidak menjadi kasus LP yang layak. Nah, seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.